Yang pertama, pengertian hukum etika dan ekonomi bisnis. Hukum dan etika bisnis atau EB bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang berbagai konsep dari dan teori tentang hukum dan etika yang berkaitan langsung terhadap bisnis. Karena pemahaman terhadap sendi-sendi hukum dan etika bagi seorang pelaku bisnis sangat penting sebagai pedoman dalam membuat keputusan. Apapun peraturan dalam pengelolaan kegiatan bisnis, semua dilaksanakan oleh sumber daya manusia. Seseorang yang menjalankan kegiatan bisnis hendaknya memiliki sifat sebagai pemimpin seperti tauladan Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Karena semua perilaku seseorang akan menunjukkan etikanya dalam berbisnis. Hukum bisnis adalah seperangkat peraturan dan regulasi yang mengatur perilaku perusahaan, individu, dan organisasi. Dalam konteks bisnis ini mencakup kontrak, hak kekayaan intelektual, tanggung jawab hukum, dan aspek hukum lainnya yang terkait dengan dunia bisnis. Etika bisnis juga biasa disebut prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang memandu tindakan dan keputusan dalam konteks bisnis. Ini melibatkan pertimbangan tentang keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan dampak sosial dari keputusan bisnis. Etika pada dasarnya adalah aturan perilaku untuk menilai baik dan buruknya yang berlaku secara umum. Menurut Bertens pada tahun 2013, etika sebagai refleks adalah pemikiran moral refleksi yang berpikir tentang apa yang dilakukan dengan menyoroti perilaku baik dan buruk. Etika bisnis adalah etika yang berlaku pada dunia bisnis. Etika ini terdapat 3 aspek pokok dari bisnis, yaitu dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang moral, dan sudut pandang hukum. Etika dalam bisnis dapat diartikan lain sebagai suatu pengetahuan yang mengatur tata cara perilaku dalam mengelola bisnis dengan memperhatikan norma dan moral yang berlaku secara umum sehingga dapat dipahami pada konsep ekonomi dan sosial. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata Latin yaitu ethikos yang berarti kebiasaan. Dengan demikian, menurut pengertian yang asli, yang dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian lambat laun pengertian ini berubah bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk atau tidak baik. Seseorang yang menjalankan bisnis hendaknya memiliki rambu-rambu untuk berbuat baik pada diri sendiri dan orang lain sebagai akibat dari perbuatannya. Seseorang pengusaha akan selalu berpikir bahwa kebaikan yang diberikan pada orang lain atau pihak lain. Selanjutnya, terjemahan ayat-ayat yang membangun hukum etika ekonomi dan bisnis. Yang pertama ada Quran surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 11. Yang kedua Quran surat Ali Imran ayat 92. Yang ketiga Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Yang keempat Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yang kelima ada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 sampai 11. Yang keenam Quran surat At-Taubah ayat 24. Yang ketujuh Quran surat An-Nur ayat 37. Yang kedelapan ada Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Di sini saya akan membacakan Quran surat As-Saff ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Baik, saya Agung Radila akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Muhammad Farhana Pandi. Saya akan membacakan yaitu surat yang kedua dari materi ini, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Kemudian surat yang ketiga yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, wa fi amwalihim haqqal lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Oke, baik, selanjutnya ayat yang keempat yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wabtaghi fi ma taqawlahu darul akhirata wa la tansa nasibuka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia yang berbuat baik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baik, kemudian selanjutnya ayat yang kelima Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yaitu yang berbunyi, faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Baik, kemudian selanjutnya masih surat Al-Jumu'ah ayat 11 yang berbunyi, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taruka qaima qul ma indallahi khairum min ahlihi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Yang artinya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka segeralah menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Kemudian ayat yang ke-6 yaitu dengan Quran Surat At-Taubah ayat 24 yang berbunyi, Qul in kana abakum wa banakum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalu yaqtarafu. Artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Oke, selanjutnya ayat yang terakhir yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-177 yang berbunyi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa sailina fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharri wal fahsya was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharri wa hinal bas ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur. Yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadap ke wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat,
kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi yang terakhir tentang hadis yang membangun hukum etika, ekonomi, dan bisnis. Ketika peradaban bangsa Arab pada masa jahiliyah sangat jauh dari akhlak mulia. Misalnya mereka sering melakukan pembunuhan, pelacuran, buka-bukaan, serta usaha-usaha bisnis yang curang. Dan manusia tidak lagi mengenal Allah, maka Allah mengutus Muhammad sebagai Nabi dan Rasul untuk membuat perubahan akan yang signifikan di bidang akhlak itu. Menurut Rasulullah, orang yang menerapkan etika dalam kehidupan termasuk dalam bisnis akan mendapatkan keberuntungan. Misalnya, orang yang bersedekah hartanya akan bertambah, orang yang suka minta maaf akan mendapatkan kemuliaan, dan orang-orang yang tawadu atau rendah hati akan ditinggalkan akan ditinggikan derajatnya. Sebagaimana sabdanya Nabi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqahat sadaqah min malin wa ma zadallahu abadan bi'afwain illa azan wa ma tawadda'a hadallahu illa rafa'ahullah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah sedekah akan mengurangi harta, tidaklah seseorang memberi maaf kepada orang lain kecuali Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidaklah seseorang merendahkan hati karena Allah kecuali Dia akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Oke, baik. Mungkin di materi yang ketiga ini sebagai materi penutup, apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Cukup sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.